Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudariku, selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali. Untuk edisi hari Jumat, Opta Paskah 25 April tahun 2025. Tema renungan kita adalah Dari Jala Kosong Menuju Kebangkitan. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1-12 dan Injil Suci menurut Yohanes bab 21 ayat 1-14. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada momen tertentu dalam perjalanan hidup kita di mana ketika kita ditinggal oleh seorang tokoh atau panutan harapan hidup, kita seperti kehilangan cahaya di ujung jalan, kehilangan arah dan merasa hampa. Doa hanya sebuah gema yang sunyi. Kita lalu cenderung untuk kembali ke hal-hal yang pernah memberikan kita rasa aman, meskipun itu bukanlah lagi bagian dari masa depan kita. Itulah yang terjadi pada para murid setelah Yesus wafat. Yesus adalah pusat hidup para murid ketika Yesus yang adalah alasan ketika mereka meninggalkan perahu dan jala dan mengikutinya. Namun ketika Yesus wafat dengan cara paling memilukan di kayu salib, para murid diliputi oleh rasa kecewa yang sangat mendalam. Harapan mereka terkubur bersama jasad sang guru. Mereka pulang, bukan hanya ke kampung halaman, tetapi pulang ke zona nyaman yang lama. Mereka kembali menjadi nelayan, bukan sekedar karena masalah ekonomi, trauma, atau pelarian, tetapi karena kehilangan arah. Ini bukan hanya soal profesi, pekerjaan, tapi soal identitas yang goyah. Mereka sedang mengalami yang disebut dengan desolasi rohani, yaitu saat kehadiran Tuhan terasa jauh dan makna hidup memudar. Saudara-saudari, kita bisa melihat ini sebagai sebuah krisis panggilan. Krisis yang diam-diam merayap masuk saat pelayanan terasa sia-sia. Dan ketika makna hidup goyah, jiwa kita pun mulai runtuh dan kita mulai bertanya, apakah benar aku dipanggil? Para murid termasuk Petrus kembali melakukan hal yang dulu yang mereka tinggalkan, dengan harapan bahwa di sana mereka bisa menemukan kembali kendali atas hidup mereka. Namun hasilnya nihil, jala mereka kosong. Kejadian ini bukan hanya sebuah kegagalan profesi semata sebagai nelayan yang berpengalaman, tetapi adalah sebuah simbol batin yang hampa. Hal ini menjelaskan bahwa makna hidup yang sudah terbangun sebelumnya tidak bisa serta-merta dipulihkan hanya dengan melakukan rutinitas lama. Namun pagi ini saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus hadir. Ia tidak datang dengan mukjizat yang spektakuler, tidak juga dengan teguran keras. Ia hadir dengan api unggun dan roti, sebuah sentuhan kecil yang penuh kasih, sebuah simbol kasih sejati bahwa Tuhan Yesus tetap peduli menyediakan kebutuhan para murid, meskipun mereka sempat lari dan menjauh darinya. Tuhan Yesus tidak bertanya, "Mengapa kalian kembali?" Ia mengajak, "Marilah dan sarapanlah." Dan setelah sarapan kasih itu, ia membangkitkan kembali panggilan terdalam bagi para murid. Saudara-saudari, dari jala kosong itu,
Tuhan Yesus membentuk kembali semangat para murid yang sempat goyah. Dan kita melihat hasilnya dalam Kisah Para Rasul. Petrus dan Yohanes kini bukan lagi sosok penakut yang lari. Mereka berdiri di hadapan mahkamah agama yang dulu mengadili Yesus dan dengan penuh keberanian berkata, "Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus, yang adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru." Saudara-saudari, apa yang terjadi? Apa yang membuat seorang penakut menjadi pemberani? Apa yang mengubah mereka dari penyangkal menjadi pewarta? Jawabannya hanya satu, yaitu perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Yesus tidak hanya bangkit dari maut, tetapi ia juga membangkitkan kembali identitas, keberanian, dan panggilan hidup para murid. Terus bagaimana dengan diri kita saat ini, Anda dan saya? Mungkin kita pun sedang mengalami yang namanya crisis of calling, yaitu pekerjaan yang dulunya bermakna kini terasa kosong. Pelayanan yang dulunya penuh dengan semangat kini hanya menjadi sebuah rutinitas. Doa yang dulunya menguatkan kini hampa sunyi. Hidup seperti para murid, letih, kecewa, hampa, dan pulang ke kehidupan lama karena panggilan tampak redup dan tanpa harapan. Namun ingat saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk mencari. Ia menanti kita di pantai kehidupan dengan aplikasi yang hangat dan roti yang memulihkan. Ia tidak datang dengan tuntutan, tapi dengan sebuah undangan. Mari, makanlah dan ikutlah aku kembali. Seperti Petrus dan Yohanes, kita juga bangkit bukan hanya sebagai umat yang percaya, tetapi perwarta kebenaran yang berani, sebab kita telah mengalami dan melihat kasih yang tidak mati oleh salib dan tidak dikuburkan oleh kekecewaan. Maukah kita kembali? Maukah kita berkata seperti Petrus dan Yohanes? Dalam Kisah Para Rasul 4:20, kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa